Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Intan Pardede dari kelas 5B dengan NIM 22241900089 dari Pendidikan Biologi Untirta. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusi. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nomor 1, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut saya pribadi, pendidikan inklusi merupakan salah satu solusi. Mengapa demikian? Dikarenakan di sekitar kita bisa kita lihat, kita memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya untuk memperoleh pendidikan. Nah, pendidikan inklusi ini merupakan salah satu jalan atau salah satu solusi di mana di masa yang akan datang mungkin kita bisa melihat anak-anak berkebutuhan khusus bersekolah dengan normal bersama dengan anak-anak normal lainnya. Karena menurut pengamatan saya di daerah lingkungan rumah saya, jarang sekali ada sekolah biasa yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, terlebih sekolah negeri. Mungkin untuk sekolah swasta beberapa ada yang menerima murid atau siswa berkebutuhan khusus, itu pun dalam kategori tertentu seperti itu. Nah, pendidikan inklusi ini merupakan salah satu solusi sehingga di masa yang akan datang tenaga pendidik itu memiliki kemampuan yang bisa dia terapkan setelah mempelajari pendidikan inklusi untuk mengajar, memahami dan juga menemani siswa berkebutuhan khusus untuk melakukan pembelajaran normal bersama dengan siswa normal lainnya seperti itu, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak normal, karena saya yakin setiap manusia memiliki kemampuannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing seperti itu, sehingga pendidikan inklusi inilah salah satu solusi untuk kedepannya pendidikan, terlebih untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus lebih meningkat lagi, lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat Anda sendiri. Baik, pada soal ini saya mengambil pengertian dari Ilahi yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Selanjutnya saya mengambil pengertian dari Garnida, di mana beliau mengatakan pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Selanjutnya, dari dua pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi dan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu, ya bisa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya, sehingga mereka dapat berkembang tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra sendiri berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi secara universal, tunanetra itu merupakan seseorang yang memiliki hambatan pada daya penglihatannya secara menyeluruh atau sebagian, sehingga penglihatannya itu tidak dapat berfungsi dengan baik.
Keterbatasan dari anak tunanetra ini dapat diminimalisirkan dengan cara mengoptimalkan indera lain yang masih berfungsi seperti pendengaran, perabaan, penciuman, dan lain-lain. Tunanetra itu dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada prenatal, di mana merupakan penyebab dari keturunan pernikahan dengan sesama tunanetra. Yang kedua, pertumbuhan anak di dalam kandungan. Kemudian klasifikasi kedua yaitu natal, di mana kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. Kemudian akibat dari benturan alat-alat atau benda-benda keras terhadap mata anak tersebut atau orang tersebut. Klasifikasi yang ketiga adalah postnatal, di mana dia mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Contohnya itu ada seroptalmia. Nah, selanjutnya kerusakan mata yang disebabkan bisa terjadi karena kecelakaan. Contohnya masuknya benda keras atau tajam ke mata dari orang tunanetra tersebut. Selanjutnya, pengklasifikasian tunanetra berdasarkan ketajaman penglihatan. Yang pertama ada tunanetra berat atau totally blind, di mana ia tidak memiliki penglihatan sama sekali, tidak bisa membedakan gelap ataupun terang, sehingga dibutuhkan pengoptimalan dalam penggunaan indera lainnya seperti pendengaran ataupun perabaan. Selanjutnya tunanetra setengah berat atau partially sight, di mana mereka kehilangan sebagian daya penglihatannya, namun dengan penggunaan kaca pembesar mereka masih mampu untuk mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Selanjutnya adalah tunanetra ringan atau low vision, di mana low vision ini tunanetra dengan ringan ketajaman penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan, tetapi tidak dapat membaca dalam ukuran normal. Dan fungsi penglihatannya itu dapat ditingkatkan dengan penggunaan bantuan optik atau modifikasi lingkungan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang bagian A, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Jadi, tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan tunarungu merupakan orang yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan ke dalam tuli atau deaf dan kurang pendengaran atau hard of hearing. Ketunarunguan memberikan dampak terhadap perkembangan bahasa dan bicaranya, terutama bagi anak tunarungu yang sejak lahir. Perkembangan berbahasa dan berbicara mereka menjadi terhambat sehingga berakibat juga pada keterhambatan dalam pengembangan potensinya. Pada bagian B, perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat, boleh Sibi atau Bisindo. Baik, pada kali ini saya akan menggunakan bahasa isyarat Sibi. Nama saya Putri Intan D. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Tunagrahita sendiri itu dapat kita definisikan sebagai seseorang yang memiliki keterlambatan atau hambatan dalam kecerdasannya, sehingga dalam mengajar mereka
kita membutuhkan strategi khusus yang tepat untuk mengajar anak-anak tunagrahita tersebut. Apabila saya menjadi pendidik dari anak-anak tunagrahita, saya akan melakukan pengelompokan murid, di mana murid-murid itu dapat berinteraksi, bekerja sama, dan bekerja selaku anggota kelompok pada teman-temannya, dan kedudukan murid dalam kelompok sesuai dengan minat dan kemampuan belajar yang hampir sama. Jadi saya akan menyatukan mereka dalam minat mereka yang sama, sehingga mereka dapat mengembangkan bersama-sama minat mereka pada kegiatan kelompok tersebut, dan mungkin ini akan meningkatkan jiwa sosialisasi mereka antar sesama seperti itu. Kemudian saya akan mengadakan pengaturan lingkungan belajar, di mana murid saya itu akan melakukan kegiatan yang beraneka ragam, melakukan kegiatan yang bervariasi, dan mungkin saya akan mengajar mereka tidak hanya pada satu tempat saja. Mungkin akan saya bawa pada tempat lain, pokoknya dapat berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan murid-murid tersebut. Kemudian serta adanya keseimbangan antara bagian sunyi dan gaduh di dalam pekerjaan kelas. Jadi mereka bisa menimbangkan atau membedakan bagaimana sebagai murid yang baik, di mana tempatnya sunyi atau di mana bagian gaduh, seperti itu. Kemudian posisi tempat duduk mereka seperti kursi dan meja akan saya ubah-ubah, di mana ukuran barang dan tata letaknya sehingga dapat dijangkau oleh murid-murid saya, sehingga memungkinkan murid-murid saya itu mengatur sendiri kebutuhan belajarnya. Jadi kan mereka bisa gitu mengatur sendiri kebutuhan mereka, karena kita sendiri mungkin tidak tahu bagaimana kebutuhan yang mereka butuh gitu kan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Jadi tunadaksa sendiri kan berarti dia memiliki keterbatasan atau fungsi otot, sendi dan tulang itu tidak baik sebagaimana mestinya, sehingga orang-orang tunadaksa biasanya menggunakan bantuan seperti kursi roda ataupun tongkat, namun umumnya menggunakan kursi roda. Nah, apabila di kampus saya sendiri memiliki teman mahasiswa tunadaksa, cara saya dalam membantunya adalah sudah pasti apabila dia mengalami kesulitan, seperti contohnya dia memiliki kelas di lantai 2 atau lantai 3, saya akan membantu teman tersebut untuk naik mencapai ke lantai yang dia inginkan, karena di kampus saya sendiri di Untirta belum memiliki fasilitas di mana apabila terdapat mahasiswa atau orang tunadaksa untuk bisa mencapai ke tingkat lantai-lantai selanjutnya, seperti itu. Biasanya kan kalau apabila ada fasilitasnya tuh fasilitas yang dia tidak berbentuk tangga, namun jalan yang ramah terhadap kursi roda, seperti itu. Dan mungkin apabila teman mahasiswa tunadaksa tersebut meminta bantuan saya, pasti akan saya tolongin dengan bantuan teman-teman yang lain ya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras dapat dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras tersebut dan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah socially maladjusted children, dan yang kedua adalah emotionally disturbed children. Nah, dari yang pertama socially maladjusted children ini merupakan anak-anak yang terganggu aspek sosialnya, di mana kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik berada di rumah, sekolah, ataupun masyarakat luas.
Nah, kelompok ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu semi-socialized children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial namun terbatas pada kelompok tertentu. Dan yang kedua, socialized primitive children, di mana anak tersebut memiliki sikap sosial yang sangat rendah karena tidak adanya bimbingan dari orang tua sejak masa kecil. Yang ketiga, unsocialized children, yaitu kelompok anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Nah, yang klasifikasi yang kedua tadi adalah emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu pada perkembangan emosinya. Nah, kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neuritis atau bertingkah laku psikotis. Nah, menurut berat ringannya ini, kelompok ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik. Nah, yang ketiga, psikosomatis, yaitu kelompok anak yang terganggu emosi akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor lain-lainnya. Nah, pengklasifikasian anak tunalaras ini dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Yang beresiko tinggi itu ada hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah itu adalah autisme dan skizofrenia. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir nomor 8. Jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Apabila saya memiliki jabatan sebagai pemegang kebijakan, dalam sarana dan prasarana saya akan mengembangkan di mana penambahan jalur untuk mahasiswa tunanetra, lalu penambahan jalur untuk mahasiswa tunadaksa, di mana seperti yang tadi sudah ada pada nomor 6 saya jelaskan mengenai apabila ada anak tunadaksa yang tidak mampu untuk mencapai ke lantai 2 atau lantai 3 pada lantai tersebut adalah kelasnya, dikarenakan pada kampus saya sendiri belum ada jalur untuk kursi roda seperti itu. Jadi saya akan menambahkan jalur tersebut sehingga memudahkan anak-anak tunadaksa untuk naik sendiri menggunakan kursi rodanya melalui jalur tersebut. Seperti itu. Baik, sekian video dari saya untuk memenuhi tugas UTS pendidikan inklusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.